Ini 17 ini. Dan oh ya, tadi absennya saya sudah share ya. Ini sudah expire. Tunggu saya share lagi berarti ya. Ya, sekitar 3 menit ya. Oke, baik. Saya akan sampaikan untuk ini ya, untuk tadi ya, akan ada 2 part ya. Yang akan disampaikan pada pertemuan pertama. Yang setelah ini sesuai ya. Jadi sekali lagi karena ini adalah praktikum ya, jadi diharapkan partisipasi dari kita semuanya ya. Jadi praktikum ya kalian harus memiliki kemampuan ya buat karena kita akan ini ya lihat ya. Jadi kemampuan kalian, keterampilan kalian dalam konsep kerja di database ya. Dalam hari ini kita menggunakan SQL ya, dan juga beberapa yang sudah kalian sering gunakan ya, menggunakan XMPP ya, kemudian menggunakan MySQL yang using terminal, kemudian bermain tentang query ya. Jadi nanti dipastikan bahwa karena ini semuanya online ya, jadi dipastikan semua perangkat ini sudah terinstall dengan baik di laptop Anda semua gitu ya, supaya nanti kita tidak mengalami kendala kalau ya melakukan eksekusi gitu ya, kemudian melakukan beberapa query gitu ya. Jadi itu yang tidak boleh, yang harus ada semuanya. Ya mungkin untuk mekanismenya mungkin ada tambahan Pak ya, silakan. Mekanismenya ya nanti memang kita bagi di UTS dan UAS. Sebelum UTS ini akan sampai modul 3. Jadi ada modul 0 sampai modul 3. Modul 0 untuk perkenalan, untuk instalasi terlebih dahulu, terus kemudian ya modul 1, 2, 3 di sini untuk
akses dasar seperti data language itu ya, manipulation dan sebagainya. Terus definition, manipulation, dan control itu akan kita bahas di 1, 2, 3. Kemudian setelah itu ya pengayaan, misalnya kalau kita melakukan query seperti join, dan kemudian nanti ada ya create satu database juga di situ, kemudian nanti Anda membuat report akhir bahwa database itu nanti strukturnya bisa kita lihat setelah dinormalisasi, kemudian nanti Anda membuat ya project akhir di situ untuk misalnya untuk satu sistem informasi apa rumah sakit atau untuk perpustakaan atau untuk akademis gitu ya. Jadi Anda rancang database-nya, nanti kita lihat strukturnya seperti apa. Dan untuk setelah UTS mungkin karena saya yang di sini juga mengampu basis data, jadi saya sesuaikan dengan yang ada di kuliah. Mungkin ada pengayaan selain dari modul 0 sampai 6 ini, dan sifatnya ya apa yang dijelaskan di kuliah juga dicoba, tetapi mungkin yang dibuat laporan praktikum yaitu dari modul 0 sampai 6. Jadi nanti yang setelah UTS juga akan membantu pemahaman dan percobaan, misalnya kita uji performance dari SQL-nya, dan juga misalnya kita menggunakan indexing gitu ya untuk melihat apakah pengaruhnya ketika datanya itu banyak gitu ya. Dan juga hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita praktekkan di praktikum ini. Dan di praktikum ini kemarin Pak Arfan dengan saya juga ada rencana untuk menggunakan asisten juga dari angkatan 2018 yang dalam minggu ini mungkin akan kita diskusikan gitu. Jadi untuk praktikum minggu depan ya nanti akan dibantu dengan asisten ya Pak Arfan ya. Oke, ya Pak Yos. Ya, mungkin dari saya itu aja Pak Arfan. Oke, terima kasih Pak Yos ya. Sekarang kita nanti modulnya didistribusikan lewat mana Pak Yos ini? Lewat ya ini soalnya turun lagi ini ya. Nanti untuk distribusi nanti kita coba untuk ini ya. Mungkin melalui grup WA dulu atau nanti kulonnya kalau sudah recover ya ada di kulon juga. Perangkat kita yang belum recover ya, jadi nanti silakan menyesuaikan ya. Ya, baik, untuk modul ini modul 0 ya, prepare ya. Jadi di modul ini adalah untuk menyiapkan bahwa kalian sudah siap melakukan praktikum. Jadi tentunya kalau di kita, karena ini adalah database, tentunya harus memastikan bahwa semua perangkat lunak yang ada di tempat kalian itu sudah ready semuanya. Untuk memudahkan praktikum ya, kita memilihkan ya satu aplikasi ya, aplikasi yang ibaratnya aplikasi ini sebenarnya untuk belajar sangat bagus ya, karena kalian bisa menginstal X Windows ya, kemudian ada Apache, kemudian ada MySQL ya, kemudian beberapa protokol yang lainnya. Jadi kalian bisa menggunakan satu paket XMPP ini sudah memperoleh beberapa layanan ya. Jadi sudah memperoleh beberapa ya, service ya untuk webnya. Kalau web ini nanti kan tujuannya untuk ini ya. Seandainya nanti kalian ingin mengembangkan sesuatu dari database itu, tapi minimal yang aktif saat ini adalah yang MySQL-nya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan MySQL ya. Kemudian setelah itu nanti ada perintah-perintah sederhana yang ada di XMPP-nya. Baik, sekarang kita lihat ya. Untuk dasar teori saya akan sedikit saja ya. Database ini sudah dipelajari pada saat berkuliah dengan Pak Yos ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa database ini adalah kumpulan data yang saling berhubungan ya. Kemudian dia dikumpulkan dalam satu organisasi tertentu. Kemudian setelah itu diolah gitu ya menjadi informasi.
Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa fungsi database adalah mengumpulkan data, kemudian kita saling merelasikan ya, saling berhubungan. Nah, ini juga sudah dipelajari di mata kuliah database. Kemudian kita juga harus bisa mengambil informasi dari sana gitu ya, dalam bentuk query nanti ya. Jadi nanti kita query, kita butuh apa, kita bisa ambil gitu ya. Kemudian untuk pengelolaannya nanti ya, kita akan menggunakan model DBMS ya, Database Management System. Jadi di sini kita akan bagaimana mengelolanya ya, membuat, kemudian kita kontrol aksesnya, create, update, delete ya, alter dan yang lain-lain ya. Kemudian kita bisa mudah ya dalam menggunakan data-data yang ada. Nah, di sini kalau kita melihat ya, salah satu bahasa pemrograman yang dari dulu ya, perkembangannya dan model query-nya juga tidak banyak perubahan yang signifikan, dan paling banyak dibutuhkan ya, kalian di sistem manapun ya, database itu sampai dengan saat ini masih ya, artinya perubahannya juga tidak begitu banyak, tapi dimanapun ya pasti dibutuhkan ya. Kalau yang lain-lain kan ya mungkin perkembangannya sangat cepat ya, tapi kalau database ini tuningnya masih banyak gitu ya. Jadi kemahiran kalian di bidang ini cukup banyak membantu nanti ya ketika ingin berkarya di luar ya, baik mendirikan misalnya startup maupun bekerja gitu ya. Selain dari model DMS yang relasional antar tabel ya, jadi ada database relasionalnya, itu banyak di DBMS yang lain juga ya. Jadi ada hierarki DBMS ya, ada object oriented DBMS. Karena kedepannya memang data ini dituntut tidak hanya sekedar data ya, dia harus juga modelnya smart ya. Data itu harus memiliki kecerdasan juga ya pada akhirnya gitu ya. Jadi nanti silakan di sini banyak referensi ya. Kalau ingin yang model-model yang memang berbayar ya, ada Oracle di sini ya, yang model-model enterprise ya. Ada juga dari Microsoft juga mengeluarkan, IBM juga mengeluarkan, jadi ini vendor-vendor besar ya. Ada Sybase, Interbase ya. Kemudian ada Firebird ya, ini MySQL yang kita gunakan ya. Kalau untuk mahasiswa ya biasanya ya sama, di Undip juga menggunakan MySQL yang enterprise ya. Dan ada juga sebenarnya Postgre ya. Postgre ini lumayan menjanjikan gitu ya. Bahkan sekarang ada konsultan yang memang concernnya di Postgre ya. Jadi dia tuning, tapi tuningnya ini Postgre memang agak lebih ribet ya, tetapi efeknya luar biasa ya kalau untuk optimalisasi ya. Jadi jarang yang bermain di Postgre ini. Nah, ini yang kalian harus punya ya. Ini karena kita sama-sama menggunakan platformnya adalah MySQL. Nanti silakan menggunakan MySQL-nya. Ya, ini lebih ya bisa kita klaim ya, bisa ini ya. Ya cepat ya. Kemudian multi user, dan memang dasar-dasar perintah structure query language-nya juga ya selama ini masih lancar ya. Kemudian untuk lisensinya ya, ini dia free software ya. Kemudian juga ada beberapa fitur yang dia shareware ya. Jadi lihat sini ada di GNU-GPL ya, General Publication ya. Di sini adalah lisensi yang memang bebas untuk didistribusikan. Ya, jadi MySQL ini kita bebas ya menggunakan ini untuk keperluan apapun ya. Juga ya dari Michael Widianisnya memang untuk database server juga ya kita bisa mengakses. Kemudian untuk sekarang ini ya, karena ya sebenarnya kita nanti ada server ya, tapi mungkin untuk di awal ini kalian menggunakan laptop sendiri dulu ya. Nanti setelah sudah agak terbiasa, nanti kita akan coba dengan server beneran gitu ya. Nah, ini yang kalian harus punya ya. Tapi harusnya kalau kalian sudah mengambil mata kuliah database kemarin ya, ini sudah ada ya MySQL, XMPP ya di laptop kalian masing-masing. Ya dipastikan lagi XMPP-nya masih jalan normal ya. Dicek lagi. Kemudian untuk versinya ya, sekarang ini sudah versi 7, malah ada 8 ya. Sekarang yang stable yang dipakai di beberapa tempat ya 74 ya. Yang 72 juga masih jalan, kemudian ya 72 dan 74 ya. Ini yang versi 8 juga, span kosong sudah ini juga ya. Dan ini berbeda-beda ya. Jadi
kalau kita berbicara versi itu kita berbicara tentang beberapa rule yang baru gitu ya. Biasanya juga terkait ada beberapa query yang agak berubah sedikit gitu ya. Makanya kalau diminta ada program dari PHP 5 kemudian ingin dipindahkan ke PHP 7 ya itu effort ya. Kalau saya mending bikin baru aja gitu ya. Jadi terlalu banyak effort yang dilakukan ya. Ya, nanti silakan ya. Harusnya proses ini sudah ya. Atau ada yang belum atau ada yang ganti laptop gitu ya. Yang perlu adjust sedikit terkait dengan XMPP-nya. Sebelumnya izin tanya Pak Arfan. Ya, silakan. Untuk ini tadi SAM-nya itu versinya terserah kah? Apa mau diseragamin pakai versi 7.4 atau gimana, Pak? Kalau untuk yang SAM untuk kebutuhan kita yang normal, sebenarnya yang stable ya kalau kalian download di sana yang 74 ya. Oke, kalian belum ini ya, belum masuk ke itu ya. Ya, masuk ke Apache Friend ya. Nah, di sana download. Ya, kita ambil yang ini ya. Yang 74 saja ya, yang 74 ya. Permisi Pak Arfan, buat share screen-nya masih yang di Word, Pak. Oh iya, saya buka. Ini mungkin yang sudah ngambil basis data itu sekitar 18 orang, Pak. Yang Belum ini semua ya. Barusan ngambil itu ada ya berarti sekitar 30-an ya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih infonya Pak Yos. Ternyata belum semuanya ini ya, belum semuanya ngambil ya. Oke. Jadi masih ada yang dari pertama baru dijelaskan IRD gitu-gitu, Pak. Oke. Ya. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Di sana ada versi 73 ya, ada versi 74 gitu ya. Kemudian ada yang sudah versi 8 gitu ya. Kita gunakan yang ini dulu ya. Kalau di database itu ada namanya kompabilitas ya. Jadi kan kalau di dalam kita mengolah suatu sistem kan ada namanya Apache ya. Apache ini untuk model web servernya gitu ya. Kemudian ada database dan masing-masing ini berada di pengembang yang berbeda gitu ya. Jadi bagaimana supaya dia memiliki kompabilitas yang tinggi? Salah satunya adalah sebenarnya dengan menggunakan SMPP itu cukup menarik ya, karena dia sudah memilihkan mana paket-paket yang sudah sesuai kan gitu. Jadi di sini dia sudah paketkan versi 74 itu isinya dengan 74, kemudian versi 8 untuk PHP 8 gitu ya. Tapi ini disarankan kita ngambil yang tengah dulu ya, di 74 saja. Ya untuk sekarang ya, kita bicaranya sekarang. Kalau tahun depan ya kita pasti sudah 8 ini ya. Tapi kalau untuk sekarang ya, untuk di beberapa sistem yang existing itu pakainya tertinggi 74 ya untuk saat ini ya. Nanti silakan download yang versi 74. Dan juga untuk downloadnya ini ada dua macam gitu ya. Ada modelnya menggunakan virtual server ya. Ada yang menggunakan, artinya kita install sendiri ya, dan dia bukan semacam server virtual. Nah ini tergantung nih spesifikasi komputer kalian ini mau yang mana kan gitu. Jadi kalau kalian klik download ini langsung install yang VC nih ya, virtual server ya. Jadi kalau bisa klik yang more download aja. Nah di sini kan ada banyak ya. Jadi dari sini jangan langsung download ya. Kecuali kalau kalian ingin menggunakan yang virtual server ya, menggunakan model virtual ya silahkan ya, download ya. Memang kalau mau yang macam-macam atau ada menggunakan MacBook di sini atau menggunakan Linux misalnya, yaitu kliknya itu di more download ya. Nah, di sini kalian bisa download di versi mana saja. Mungkin di sini ada yang menggunakan Solaris mungkin. Nah, itu silahkan. Nah, di sini ada yang for Windows. Nah, kemudian di sini sudah ada ya 7422 ya. Yang paling banyak di download saat ini ya. Nah, di sini sudah banyak ini. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada yang portable ya. Yang portable itu dia tidak menginstal beberapa
ibaratnya kayak seperti Regedit dan yang lain-lain ya. Jadi dia sifatnya cabutan ya. Jadi semacam aplikasi yang bisa dipindah ke sana kemari ya. Tetapi ini nggak IT banget ini, karena terlalu portable ya. Portable itu ya kita bisa copy, pindah ke tempat yang lain, nggak ada masalah gitu ya. Nah itu bisa digunakan. Dan juga ada yang model-model yang ini ya, yang paling banyak digunakan ya, yang model VC installer itu ya. Nah ini silakan dipilih gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang kalian pilih di sini? Ada yang portable, ada yang ini beda-beda ini ya, beda-beda penggunaan ya. Ya ini di download ini ya, memang ya besar-besar ya. Ya silakan ya, mudah-mudahan internet kalian di rumah unlimited ya. Ya kalau mau dicoba dua-duanya ya silakan gitu ya. Jadi tahu kapan pakai yang VC installer, kapan pakai yang portable gitu ya. Ya kalian bisa download yang ini ya, yang VC installer silahkan. Nanti download. Tapi saya tidak bisa ini ya, ada 20 lebih ya. Gimana Pak Yos, mau didemokan cara menginstalnya Pak Yos? Kayaknya sudah bisa ya. Oh sudah bisa, oke. Saya tanya ini yang belum, yang sementara mengambil basis data ya, ada kesulitan dalam menginstal atau kalau mendownload saya tidak bisa bantu ya, kalau menginstal bisa bantu ya. Oke, saya tanya sebelumnya, ada yang masih proses mendownload dan atau menginstal? Kalau saya sendiri ganti Pak, ganti SAM-nya. Saya downloadnya yang versi 8. Oke, ya oke, enggak apa-apa. Pakai apa saja boleh gitu ya, cuman biar nanti kalau ada sesuatu misalnya error itu ya dalam menghandling nanti semuanya sama gitu ya. Ya silakan pakai versi apa saja ya. Karena ini query-nya kita ini query yang masih ini, artinya yang query apa ya, yang ya tahap kita belajar ya. Nanti kalau memang butuh yang lebih advance nanti ya silakan disesuaikan gitu ya. Oke, saya anggap semuanya tidak ada masalah ya. Artinya semua sudah terinstall dan kemudian sudah jalan ya. Jadi kita sekarang lanjut ke bagaimana cara menggunakan kan gitu. Disediain yang di mobil itu ada yang masker semua loh. Oke, nanti setelah itu di-download, kemudian diekstrak, kemudian nanti next ya. Instalasi selesai, kemudian nanti ada permission untuk akses misalnya firewall dan yang lain-lain ya. Itu silakan di-accept aja. Kemudian nanti akan jalan, nah, akan tampil nanti XMPP control panel ya. Jadi ya nanti seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya, sama saja ya. Jadi nanti di sini ada welcome XMPP-nya ya. Ini namanya XMPP control panel ya. Jadi kita panelnya di sini ya. Kemudian ada manage server. Nah, di sini yang kita akan gunakan adalah MySQL ya, SQL database. Ya. Nah, ini saya aktifkan aja Apache-nya supaya ya saya bisa langsung cek ya via yang lain ya. Nah, oke, sudah ya, tidak ada masalah. Nah sekarang adalah jadi di sini untuk awal kalau mau belajar silakan nanti setelah ini ya, coba gunakan ini ya, menggunakan belajar tiap database ya, kita pakainya adalah yang langsung dari terminal ya. Sekarang buka command prompt-nya. Ya kalau ada yang ketinggalan langsung ini ya, langsung konfirmasi ya. Karena kalau tidak ada ini saya akan terus ya. Ya kalau sudah nanti silakan langsung masuk ini ya ke MySQL ya.
Kalau di Linux atau di apa namanya di mesin yang Unix family gunakan titik slash ya, SQL upload kalau ada ya. Ya kalau sudah nanti akan seperti ini. Oke, sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Oke, tidak ada jawaban berarti berhasil. Saya terus lagi. Ya, kalau di di server ya kita harus ini ya. Kita masuknya kita bisa langsung remote ya. Misalnya SSH ya. Kemudian kita minta user untuk database-nya ya. Kita bisa menggunakan database klien ya. Bisa pakai Heidi, bisa pakai Webbench, bisa menggunakan SQLite ya, macam-macam ya. Kita ada SQL client ya. Karena kalau di server itu tidak ada namanya phpMyAdmin ya. Jadi phpMyAdmin itu dikhususkan untuk ini saja, kita belajar. Tetapi kalau sudah di server ya sebaiknya tidak ada akses langsung ke phpMyAdmin ya. Jadi itu sangat berbahaya ya karena dia modelnya sudah web based. Oke, kemudian di sini ada apa namanya disconnect ya. Disconnect itu untuk keluar ya, keluarnya ya kita bisa menggunakan slash key ya, apa backslash key ya, kemudian nanti kita keluar gitu ya, atau menggunakan quit ya, nah, itu juga untuk keluar dari DB-nya. Nah di sini ada berbagai macam perintah ini ya. Jadi di sini silakan ada yang mencoba. Select version ya. Current date yang tampil apa ini? Ya nanti sebaiknya ini ya, kalau nanti modulnya diberikan jangan di copy paste ya. Kalau di copy paste nanti malah ini apa namanya? Ya kalian tidak belajar jadinya ya. Oke, yang langkah nomor 3 ada yang bisa share screen? Ini baru pada buka terminal atau gimana nih? Oh, atau ini belum tahu alamat eksekusi MySQL-nya ya? Mungkin kalau dari saya ini sih Pak, masih proses ganti SAM, jadinya belum bisa mengikuti Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang nyoba kah? Oke, ini saya absen dulu yang lain ini. Aaron gimana Ron? Bisa ndak? Kalau dari saya itu sudah install dari dulu, tapi versinya masih versi lama, mungkin saya coba install lagi. Tidak apa-apa, sama saja. Silakan yang versi apa yang sekarang sudah ada itu bisa. Kalau ini kan perintahnya masih dasar-dasar semua ya. Jadi tidak ada masalah. Sudah tahu ini apa namanya untuk mengakses folder mengakses aplikasi MySQL-nya? Biasanya pakai phpMyAdmin kalau saya, Pak. Jangan dulu. Jadi untuk praktikum ini tidak disarankan menggunakan phpMyAdmin. Soalnya kalau di server itu di Undip saja ya. Undip ini phpMyAdmin itu dilarang sangat keras ya. Karena sangat berbahaya ya. Kalau Baik, untuk Pak. belajar mengambil query boleh. Oke, Adif.
Halo, Gimana Adif, sudah bisa? saya masih proses install, Pak. Belum Oke, masih agak telat mengikutinya. Maaf. oke Adif, dilanjut saja Adif. Aditya. Iya, Pak. Saya kemarin lupa nyimpan XAMPP-nya di mana, Pak? Lagi baru Oke. buka itu jadinya sekarang. Oke. Alusius? Baru masuk ke lokasi. Oke, dilanjut saja Adit. Ya, silakan. Alusius Gonzaga. Saya juga masih baru proses install, Pak. Oke. Ya, terus ya, Ananda Maria. Saya juga Pak, masih baru install ulang lagi. Oke, Arif. Saya Meet-nya di HP, Pak. Oke, Brian Tama. Nanti diinstal ya Arif ya. Iya, Pak. Brian Tama. Masih dalam proses install juga, Install Pak. juga, oke. Dan Sahal. Masih proses download, Pak. Oke, download, install, oke. Lanjut saja ya. Damar. Saya masih proses install, Pak. Oke, install juga. Fahrizal. Maaf Pak, saya barusan selesai install tapi tulisannya problem detected, Pak. Problem detected-nya pada saat dieksekusi kontrol XMPP-nya atau apanya? Pas baru buka SAM-nya langsung ada tulisannya problem detected, Pak. Problem detected. Mungkin itu ya. Installannya ada crash ya. Harusnya kalau problem detected itu harusnya bukan itu tampilannya ya. Biasanya hanya konfirmasi beberapa port yang akan dibuka ya. Ya coba kalau kamu restart nanti malah kamu. Oh iya, ini port 8080, Pak. Nah, itu harus kamu ini di firewall-nya ya, harus dibuka dulu. Jadi diizinkan di allow ya. Oh iya, Pak. Soalnya kan dia buka port. Oke, good. Farizal, Febrian. Sudah masuk komennya, Pak. Sudah bisa masuk komennya ya? Iya. Oke. Grasenda. Di download, Pak. Lagi download. Oke. Hanif. Baru proses install, Pak. Oke. Oke, diteruskan saja. Hendrik. Baru proses install, Pak. Oke, install ya. Jonathan. Masih install juga, Pak. Oke. Kadek Wahyu. Downloadnya masih belum selesai, Pak. Oke, download ya. Oke, diteruskan saja. Nah, ini sebagian besar baru download dan baru install ya. Oke, kalau kita tunggu ini ya, atau nanti submitnya gimana Pak ya? Saya submit hasilnya nanti ya kita ini ya. Untuk submit laporannya Pak. Nah, ini kan ada ini ya, ada yang mereka harus kerjakan ya. Harus nyoba lah, bukan kerjakan. Ya, harus nyoba. ya di pertemuan ke depan biasanya. Setiap minggu ngumpulin laporan. Ya, deadline-nya ya sampai pertemuan ke depan. Ya, ini baru sebagian besar baru download dan install ya nih ya.
Permisi Pak Arfan, mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Ini kan buat sekarang kan dari teman-teman juga masih banyak yang ini ya Pak, proses instalasi SAM-nya. Nah itu tadi terkait tugas laporan sama asisten itu tadi mungkin lebih jelasnya gimana ya Pak? Apakah ngasih kayak list apa namanya asisten sama ininya pesertanya gitu, sama buat laporannya sendiri ini laporan individu atau nanti dibuat kelompok Pak? Mungkin itu dulu Pak. Ya silakan Pak Yos. Untuk asistensi ya kalau untuk pertemuan kayak gini sebetulnya hasilnya kan sudah jelas gitu ya. Mungkin nanti yang di project akhir, nah itu bisa dikonsultasikan sama asisten. Ya kalau dulu biasanya kita juga malah buat sistem informasi full gitu ya. Tapi ya nanti kita melihat perkembangan aja. Untuk laporannya individu ya, jadi setiap orang mengirim. Tapi ya memang ya karena laporan ini kan yang dilakukan itu sama. Harapannya Anda sih melakukan semua gitu ya. Tapi kalau mungkin membuat detail laporannya, pembahasannya seperti apa ya bisa dibagi tugas sih sebetulnya nanti bab 1 siapa, bab 2 siapa gitu ya. Tapi ya harapannya Anda melakukan semuanya. Dari apa yang dirancang di modul ini itu komen-komennya kalau bisa dilakukan sendiri dan dilakukan semuanya. Kalau nyusun laporan kan itu tergantung ya kekompakan Anda sekalian mau bagi tugas, mungkin ada pembahasan seperti apa yang perlu ditambahkan di tiap-tiap laporan gitu. Jadi kalau masih awal gini kan memang ya apa yang muncul ya kita lihat di situ ya seperti apa gitu. Nanti di bab-bab tertentu ada tambahan yang mungkin perlu diberi analisis. Nah itu nanti bisa dibahas ya dengan teman-temannya, bisa dibagi tugas untuk fokus di analisis yang mana gitu ya, dan bisa di-share. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Yos buat jawabannya. Berarti untuk laporannya ini buat sekarang masih individu ya Pak, sama mengikuti modul aja ya? Buat formatnya atau dari format laporannya udah disediakan kah? Apa terserah dari kami Pak? Format laporannya ya kalau Anda mau lihat sebetulnya bisa dari kakak kelasnya gitu ya, kalau ya lapor-lapor yang dulu seperti apa. Tapi ya ini sementara kita ngikuti modul yang di sini aja. Jadi nanti di bab-bab tertentu ada hal-hal yang mungkin perlu dicoba dan ditampilkan hasilnya. Jadi ya formatnya sebetulnya seperti ya laporan-laporan yang lain gitu ya. Tapi mungkin ya biasanya praktikum kita melihat. Nanti juga kalau mau ya saya kirim untuk ya contoh laporan dari apa yang sudah pernah dikerjakan oleh kakak kelas Anda. Kira-kira formatnya seperti itu. Tapi ini tinggal mengikuti aja sih sebetulnya yang ada di sini. Oke Pak, makasih banyak Pak Yos. Ya untuk asistennya sesuai modul ada 6, berarti ada sekitar 6 orang. Kalau untuk Jarkom nanti, tapi bukan semester ini ya, itu ya mungkin yang lain ya selain yang tadi sudah pernah jadi asisten dari angkatan 18. Dan mungkin setelah 6 modul itu ya di tengah-tengahnya nanti ketika kuliah ada pengayaan ya saya tambahkan sendiri gitu. Jadi mungkin ada yang di luar asisten juga dengan saya langsung nanti yang setelah UTS mungkin. Tapi yang ditulis di laporan 6 modul ini aja. Jadi kalau pengayaan itu kan Anda juga butuh praktek ya dari yang kita coba di kuliah gitu. Jadi ya supaya lengkap yang Anda coba ini.
Ya oke, itu ya untuk mekanisme untuk ininya apa namanya untuk laporan ya. Jadi ini karena ini makanya ini adalah modul 0 ya. Modul 0 ini persiapan sebenarnya ya. Jadi ya memastikan bahwa semuanya sudah menginstal, semuanya sudah bisa menjalankan terminalnya gitu ya. Kemudian nanti bisa mulai melihat bagaimana perintah-perintahnya dan kemudian hasilnya seperti apa ya. Kemudian nanti dibuat dalam bentuk laporan ya. Harapannya semua wajib mencoba ya, karena kalau mencoba ya akan semakin mahir ya. Tapi sekali lagi saya sarankan jangan copy paste ya, karena ya kalau di copy paste itu kalian tidak akan ingat ya, pasti akan lupa gitu ya. Karena ya namanya copy dan paste itu kan ya yang melakukan kan komputer, bukan otak kita yang melakukan copy paste. Ya di sini ini ya kita lihat ya, kalau perintah select version ini ya, ini karena kalian tidak bisa mencoba ya, nanti biar hasilnya nanti kalian bisa lihat ya. Kalau jadi select version ini akan menampilkan versinya, kemudian tanggalnya, kemudian nanti kalian akan diminta nanti untuk ini ya, untuk melakukan dengan huruf besar semua ya, capitalize each one ya. Kemudian kalau kita select scene ya, perempat ya, dia juga bisa melakukan kalkulasi ya, nanti akan muncul, nanti tinggal diketik saja ya. Ini kemudian user juga ya, jadi user juga ini akan kita bisa create juga ya, kemudian kita bisa select juga usernya ya. Mungkin ini modulnya nanti mau diberikan sekarang atau kapan Pak Yas? Nah, sekarang aja enggak apa-apa, Pak. Sudah ada grupnya? Iya, tidak ada grupnya nih, belum ada grupnya. Oh, di tim aja berarti ya. Ini siapa ya? Di sini yang jadi formatnya siapa nih? Oh, belum ada formatnya juga. Waduh, gimana nih? Saya, Pak. Oh gitu, langsung dibuatkan grupnya saja Mbak ya. Soalnya kalau praktikum ini kan ya kita akan banyak komunikasi di luar ya. Karena kan kalian nyobanya, nanti setelah itu kalau ada error atau apa nanti ya silakan disampaikan di sana saja. Ya soalnya ini online ya, jadi kita tidak bisa mendampingi langsung kan gitu. Izin bertanya Pak, untuk yang grupnya itu di WA izin untuk ngundang Pak Arfan sama Pak Yosua ya Pak? Nah, silakan. Ya nanti saya kirimkan modulnya ya, yang modul 0 dulu ya. Mungkin sedikit menambahkan, karena pertemuan kita sebetulnya kan kalau sebelum UTS ada 7, terus ya sudah UTS ada 7 ya. Nanti untuk pertemuan yang sebelum UTS ini modul-modulnya kita coba di satu pertemuan, terus pertemuan berikutnya untuk konsultasi dan ya pembahasan laporan yang nanti akan Anda kumpulkan gitu ya. Jadi untuk penjelasan modulnya nanti modul 0, terus kemudian minggu depan kita, kalau modul 0 karena persiapan ya nanti minggu depan bisa langsung dimulai mungkin modul 1, nanti setelah modul 1 kita jeda, terus kemudian nanti modul 2 kita jeda lagi untuk ya konsultasi mengenai apa yang sudah dibuat di laporan gitu. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti di jeda-jeda itu, kemudian modul 3 di jeda. Jadi seperti itu. Ya kalau grupnya belum ada mungkin ini ya untuk modul, sudah ada ya.
Oke, saya kirimkan saja ke WA-nya ya. Oke, untuk modul nolnya ini untuk persiapan saya sudah upload di grup ya. Itu silakan dilihat kembali ya. Ini kan isinya hanya instalasi kemudian tes beberapa fungsi ya. Artinya dipastikan bahwa semua perintah-perintah itu kan hanya membuat tabel saja ya, tabel yang tidak banyak fieldnya. Jadi hanya meyakinkan bahwa tidak ada masalah dalam instalasi kan gitu. Ya itu ya. Ada lagi Pak Yos yang ingin ditambahkan untuk modul 0? Ya, saya kira cukup Pak. Oke, yang lain ada masalah instalasi atau belum bisa akses MySQL-nya? Artinya biar kita pertemuan berikutnya sudah tidak ada masalah terkait dengan aplikasi yang akan digunakan ya. Oke, kelihatannya tidak ada. Oke, saya kira cukup ya. Silakan nanti di modul 0-nya kalau sudah selesai instalasi semua ya, selesai instalasi. Jadi sekali lagi menggunakan MySQL yang di terminal ya, terminal. Kalau kalian di CMD ya, Command Prompt ya. Nanti silakan diakses dari sana, bukan menggunakan ini dulu ya. Jangan menggunakan PHP-admin dulu gitu ya. Kalau PHP-admin itu mudah gitu ya. Nanti silakan di sana biar nanti belajar. Soalnya di server itu ya kita harus menguasai penggunaan ya perintah yang basisnya adalah bash terminal ya. Bash profile basic. Oke. Saya kira cukup semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk di modul 0 ini. Ya semoga kedepannya kalian akan banyak belajar ya terkait dengan beberapa query ya, kemudian beberapa rancangan untuk basis data ya, dan mungkin normalisasi dan yang lain-lain. Itu dari saya, dari Pak Yos. Sudah cukup Pak Yos? Ya Pak. Mungkin kalau asistennya besok mau briefing bisa Pak? Oke. Nanti asistennya siapa-siapa aja nanti kita briefing. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga praktikum berjalan lancar dan kalian mendapatkan tambahan ilmu yang banyak ya, karena ini ada praktikum yang mengedepankan keterampilan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, kita live semuanya.